Selamat pagi anak-anak, kembali pada pagi hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang kedua ya. Materi dampak dosa. Khususnya untuk hari ini kita membuka di halaman yang ketujuh di bagian yang D, yaitu dampak dosa. Pak Guru akan menjelaskan, kalian juga harus membaca buku kalian di halaman yang ketujuh. Yang bagian D, dampak dosa. Tahukah kamu apa itu dosa? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dosa dapat diampuni. Allah lah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Mengapa manusia berbuat dosa? Berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Dosa tidak terjadi dengan cara tiba-tiba kepada kita, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya iri, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati, karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahan Kain. Dan Kain menjadi marah kepada Habel sehingga membunuh adiknya. Jadi orang yang membunuh akan mendapat hukuman yang pantas. Setiap orang yang berbuat dosa akan mendapat ganjaran. Di Matius 5, 21-22 mengatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Dosa berdampak buruk bagi manusia. Apakah dampak dosa? Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan hati yang sakit serta siksaan kepadanya akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa dan berkepanjangan. Sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuatnya bunuh diri, namun mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang. Sedangkan dampak bagi diri kita adalah dikejar-kejar rasa bersalah. Perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Kisah tentang Kain dan Habel diceritakan kitab Kejadian 4, 1 sampai yang ke-16 menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Kain membunuh adiknya Habel hanya karena amarah dan rasa iri hati terhadap Habel. Jadi apa yang dilakukan Kain itu sekali tidak hanya menyakiti adiknya, namun membuat orang tuanya sedih. Bahkan dia membunuh yang dilarang oleh Allah, malah Kain membunuh adiknya Habel. Jadi dampak perbuatan Kain ini, dirinya sendiri ia merasa takut dan bersalah. Dampak bagi orang lain, Habel kehilangan nyawanya atas perbuatan Kain dan orang tuanya menjadi sedih. Oleh karena itu Kain harus mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Jadi Allah itu sangat enggak suka dengan dosa. Dia melihat dosa adalah sesuatu yang serius. Jadi ketika kita memandang enteng dosa, saat kita berbuat dosa, kita selalu berpikir bahwa itu hanya masalah kecil, bahwa padahal itu adalah persoalan yang besar. Jadi setiap manusia kita harus benar-benar menjauhi dosa, karena dosa sangat tidak suka. Karena dosa tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu manusia harus meninggalkan dosa. Jika kita telah berbuat dosa, kita harus mengakui dosa kita di hadapan Allah. Karena di sini kita melihat bahwa pakaian yang putih bersih sekali ternoda, sekuat apapun usaha kita mencucinya tidak akan dapat kembali kepada keadaan semula. Jadi sudah ternoda. Jadi saat seorang berbuat dosa, seberapapun keras usahanya melakukan perbuatan baik,
tapi mustahil untuk dapat kembali pada keadaan nurani yang bersih seperti sebelum berbuat dosa. Nah, siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa, karena Yesus adalah juru selamat. Asal kita mau percaya kepadanya, kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Allah melalui Yesus Kristus akan menyucikan dosa-dosa kita. Kiranya kalian mengerti, akibat dampak dosa ini kita menjadi terputus hubungan dengan Allah. Tapi kalau kita mau mengakui dan bertobat, maka hubungan kita menjadi kembali baik di hadapan Allah. Terima kasih.